Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita bertemu lagi di program Go Sharing Live yang ditayangkan setiap hari Rabu jam 10 pagi. Tayangan ini adalah persembahan dari Go Bogor Online Service. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardiawan Haley. Saya hari ini akan membagikan kesaksian hidup saya tentang luar biasanya kasih Tuhan semasa pandemi. Tapi sebelumnya saya ingin sharing satu ayat yang mungkin akan korelasi dengan sharing yang akan saya sampaikan, yaitu di Amsal 22 ayat 1. Ya, Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Oke. Sebelum saya sharing, saya mau cerita sedikit tentang background pekerjaan saya. Jadi teman-teman, saya fresh graduate dan saya awal kerja karir saya itu di bidang banking, di bidang financial ya, di bidang banking tahun 2008 teman-teman. Saya di banking tahun 2008 di sebuah bank swasta. Saya 2 tahun di sana. Selanjutnya saya pindah ke bidang pasar modal dari tahun 2010 sampai tahun 2016. Saya di pasar modal. Selanjutnya saya pindah ke bidang fund management dan KSP, Koperasi Simpan Pinjam. Itu sampai tahun 2018. Jadi kalau dihitung-hitung pengalaman kerja saya di bidang finansial itu dari 2008 sampai 2019 ya terakhir ya, 2019 ya, berarti 11 tahun ya pengalaman kerja saya. Sampai tiba-tiba 2020 bulan Maret COVID menyerang. Sektor finansial luluh lantah semuanya. Karena klien-klien kita juga kan banyak dari sektor real, ada yang dari sektor ekspor impor, ada yang dari sektor pariwisata, ini itu semuanya terdampak. Jadi bidang finansial pun ikut terdampak juga. Di situ saya mulai galau ya. Sebenarnya mulai dari bulan Februari. Saya mulai galau, keuangan tabungan mulai menipis. Saya pikir pandemi ini tidak akan selesai dengan begitu cepatnya. Saya coba untuk memberanikan diri banting setir dari bidang finansial yang saya sudah punya pengalaman 11 tahun. Saya banting setir ke bidang yang sedang ramai ketika pandemi COVID, yaitu bidang alat kesehatan atau bidang kesehatan seperti itu. Jadi puji Tuhan, ada teman saya yang nawarin untuk Wan, kamu mau nggak jualan produk dari China. Produk apa nih? Saya bilang, ini namanya rapid test. Itu bulan April, saudara. Bulan April itu harga tes cepat ya, harga rapid test itu masih mahal. Satu box itu isi 25, harga masih 7 juta, saudara. Itu masih mahal. Mau kita sebagai kita sebagai bayar, modal kita 5 juta dan kita bisa jual 7 juta waktu itu. Akhirnya saya coba broadcast di Instagram ini itu. Nggak disangka teman-teman, dari situ mulai 1 orang kontak saya, mulai 2 orang kontak saya. Saya memulai bidang ini di bulan April. Bidang yang benar-benar saya nggak ngerti. Apa itu IgG, IgM? Apa itu antibody? Apa itu antigen? Istilah-istilah yang saya belum pernah dengar di dunia perbankan sebelumnya. Saya biasa dengarnya high cap, low cap, bearish, bullish, kayak gitu kan. Ya
Tapi ya ini tantangannya seperti itu ya. Akhirnya dari referensi dari teman satu ke teman lain, dari link satu ke link lain, akhirnya saya memberanikan diri untuk invest lebih besar. Saya beranikan diri invest lebih besar. Saya beranikan diri untuk ambil tabungan saya impor sendiri akhirnya. Harganya jauh lebih murah akhirnya. Impor sendiri, jualin sendiri, dan puji Tuhan, di masa pandemi saya masih dapat berkat dari Tuhan ya, seperti itu. Tapi kalau saya trace back lagi ya, saya tidak akan bisa menjual semudah itu. Oh ya, saya lupa cerita teman-teman. Produk-produk saya ini masuk ke instansi-instansi pemerintah. Saya masukin ke beberapa kementerian, saya masukin ke aparatur negara, saya masukin ke kantor-kantor staf presiden juga ya. Ini kementerian, terus aparatur negara, TNI, Polri, dan beberapa ini juga instansi-instansi yang lain juga Pemda, salah satunya Pemda Bogor, seperti itu. Oke ya, kalau misalnya swasta nggak usah ini lah ya, mungkin banyak rumah sakit, sekolahan, ini perusahaan-perusahaan banyak lah. Tapi kalau yang skala besar ya itu instansi pemerintah kebanyakan. Teman-teman, saya tidak akan dapat link sebanyak ini kalau saya selama dari saya kerja tidak menjaga nama baik, teman-teman. Saya boleh punya pengalaman di bidang financial selama 11 tahun. Pengalaman yang lumayan mahal. Jam terbang saya lumayan mahal. Tetapi ketika COVID menyerang, pengalaman dan jam terbang saya itu tidak ada harganya lagi, teman-teman ya. Dan yang menjadi penolong saya adalah nama baik saya. Selama saya kerja, selama saya berkarir, saya nggak pernah nipu-nipu orang, saya nggak pernah licikin uang orang, saya nggak pernah mengambil hak yang bukan milik saya. Itu adalah benar-benar bekal saya sampai saya bisa direferensi masuk ke Mabes TNI, masuk ke Mabes Polri, masuk ke Kementerian Pertahanan, masuk ke Kementerian Sosial, masuk ke Kementerian Perdagangan. Bila bukan karena nama baik, pengalaman kerja 11 tahun saya tidak akan menolong saya ketika COVID. Itu teman-teman. Ya saya nggak mau lama-lama juga, saya cuma mau sharing gitu aja sih intinya, tentang pentingnya sebuah nama baik, teman-teman ya. Jadi ya kita sebagai human being haruslah menjaga nama baik gitu ya. Ya sekian segitu aja teman-teman sharing saya. Kesimpulannya ya, sebagai pengikut Kristus, penting bagi kita untuk menjaga nama baik ya. Orang melihat Kristus melalui kita, teman-teman ya. Oke, selamat pagi, selamat siang teman-teman, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa di subscribe, di like, di share ya. God bless us. Amin.